Novel audio Pagoda Pancer yang ke-148. Cerita berlanjut bersama suara serak. Badan kaisar manusia mengkilap, badan kekaisaran. Setelah 10 hari berlatih di kolam dewa dan iblis, Xiao Nunu akhirnya memasuki tahap ketiga dari teknik hegemoni pancer. Tingkat pertama, badan perunggu kuno. Tingkat kedua, badan emas kuno. Tingkat ketiga, badan mengkilap kaisar manusia. Pada saat ini, Xiao Nunu telah mengantarkan transformasi baru. Badannya ditutupi dengan baju besi berlapis 4. Baju besi ini jauh lebih unggul dalam hal keindahan, tingkat dominasi, dan kekuatan sebelumnya. Momentumnya kuat, melonjak seperti air pasang. Di kumpulan besar dewa dan iblis, semuanya terbalik. Di pagoda emas pancer, Ratu Iblis Malam Gelap, Permaisuri Zantu, Iblis Piano Hati Suci, Kaisar Instrumen Tangin, dan makhluk kuat lainnya semuanya merasakannya. Dia telah dipromosikan menjadi badan kaisar. Suara Ratu Iblis Malam Gelap bergema di menara emas pancer. Permaisuri Zanshu mensibir, jika wanita kutu kupret itu, Iblis Piano Hati Suci, tidak menghentikannya, aku akan membunuhnya terakhir kali. Nada suara Iblis Piano Hati Suci selembut air, jika dia bisa tumbuh dewasa, mungkin itu bukan hal yang buruk. Orang geblek berbicara tentang mimpi. Permaisuri Zantu mengejek, apakah kamu masih berpikir bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk membuka pagoda emas pancer? Setan Hati Suci Qin menjawab, dia belum tentu membuka pagoda emas pancer, tetapi jika dia mati, pagoda emas pancer akan hancur. Bahkan tidak bisa dibuka. Jangan lupa, hanya mereka yang berlatih teknik badan hegemon pancer, yang dapat mengendalikan pagoda emas pancer. Pada saat yang sama, di sini, di God of War Stage, semua orang di sekitar medan perang terakhir terpana dengan pemandangan di depan mereka. Yu Daguan dari Istana Yusen melihat fenomena aneh di langit di atas kolam dewa dan iblis. Lalu berkata, fenomena berskala besar seperti itu sepertinya merupakan kelahiran dari fisik garis keturunan kaisar. Mendengar kata-kata ini, semua orang di lapangan terkejut. Shen Changming dari rumah pedang Shen Yao, Liang Fengyue dari sekte Taizu, orang suci pedang jahat, Master Jia Xiu dan tokoh besar lainnya tidak bisa tidak tersentuh. 3 wakil presiden Akademi Suci Abadi Fana juga berdiri satu demi satu. Itu adalah arah dari kolam dewa dan iblis. Yao Qingzi memandang Sang Heng dan Wen Qin dengan kaget. Sang Heng mengerutkan kening, mata lamanya penuh kegelisahan. Wen Qin berkata dengan suara yang dalam, tidak mungkin. Dia hanya berada di alam master tingkat 4. Bagaimana dia bisa melewati ujian, kolam dewa dan iblis? Wen Qin sangat menyadari kekuatan kolam dewa dan iblis. Betapa mendominasi. Belum lagi tingkat master tingkat ke-4, bahkan jenius tingkat master tingkat ke-7 dan ke-8 memiliki peluang yang sangat kecil untuk melewati kolam dewa iblis. Sejak berdirinya Akademi Suci Abadi Fana, ada banyak pelaku kejahatan terkemuka yang dihancurkan di kolam dewa dan iblis. Bagaimana Xiao Nunu bisa menyelesaikan pemurnian badan di kolam dewa dan iblis? Sebelum semua orang bisa pulih. Gemuruh. Di langit di atas kolam dewa dan iblis, langit dan bumi berguncang, dan awan gelap seperti batu giling, melayang di langit. Segera setelah itu, cahaya dan bayangan ilusi muncul di awan. Cahaya dan bayangan terselubung di Seng Hui yang misterius, dan penampakan serta bentuk spesifiknya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, aura yang terpancar dari cahaya dan bayangan ilusi itu sangat kuat. Itu adalah roh halaman. Tuan Fan Yuan berkata dengan suara yang dalam. Ning Yu, Luo Tang, Lu Jin dan pejabat senior Akademi Suci lainnya semuanya mengecilkan murid mereka. Roh halaman menjadi khawatir lagi. Apakah ini yang ketiga kalinya? Apakah anak itu monster? Roh halaman adalah penjaga Akademi Suci Abadi Fana. Dia akan muncul di berbagai tempat di Akademi Suci Abadi Fana kapan saja dan di mana saja. Setelah semangat akademi disiagakan, itu berarti siswa akademi tersebut telah mencapai prestasi yang patut menjadi perhatian pihak lain. Pertama kali Xiao Nunu membuat khawatir roh-roh halaman adalah ketika dia membuka kolam tempering badan tingkat ke-10. Kali kedua roh akademi terkejut adalah ketika dia mengalahkan murid Master Jia Xiu dan Xing Hao di bidang pemurnian senjata. Dan sekarang, ini yang ketiga kalinya. Faktanya, di Akademi Suci Abadi Fana, semangat akademi jarang muncul 3 kali untuk 1 orang.
Bahkan banyak mahasiswa tingkat Tiansu tidak dapat melakukan ini. Sejak Xiao Nunu memasuki Akademi Suci Abadi Fana, dia terus-menerus menyegarkan catatannya sendiri, dan juga terus-menerus menyegarkan pemahaman roh Akademi tentang dirinya. Sebelum semua orang bisa bereaksi, suara megah seperti bel bergema di seluruh Akademi Suci Abadi Fana. Di atas, selamat atas pencapaian, Badan Kaisar. Para mahasiswa telah dipromosikan ke tingkat Tiansu, dan akan diberi penghargaan. Setiap kata yang diucapkan oleh semangat perguruan tinggi seperti sambaran petir, memekakkan telinga dan mencerahkan. Dalam sekejap, seluruh panggung Dewa Perang mendidih. Mata semua orang membelalak. Badan Kekaisaran? Apakah itu benar-benar Badan Kekaisaran? Suara pembicara bergetar. Tadi Yu Daguan mengatakan bahwa itu adalah penampakan lahirnya, Badan Kaisar. Nyatanya, banyak orang yang tidak mempercayainya. Namun kini perkataan sang roh pekarangan langsung mengejutkan seluruh penonton. Ya Dewa, apakah Xiao Nunu benar-benar pergi ke kolam Dewa dan Iblis? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana dia, Master tingkat 4, bisa melewati kolam Dewa dan Iblis? Itu bukan dia. Tetapi bagaimana dengan promosi mahasiswa ke tingkat Tiansu? Dari 4 pemimpin, hanya Xiao Nunu yang merupakan tingkat Tianquan. Pada saat ini, beberapa orang masih keras kepala. Di sisi lain, Yin Fengqi, Yan Ying, Yun Nianxiu dan yang lainnya semuanya bersemangat. Xiao Nunu berhasil. Yan Ying berkata dengan terkejut. Badan Kaisar. Sekte Piao Miao kami secara tak terduga telah menghasilkan seorang jenius tertinggi dengan fisik kaisar. Yin Fengqi sangat bersemangat dan tidak koheren. Jika pemimpin sekte Han Changqing, tetua ketiga dan beberapa master sekte mengetahui hal ini, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Sekte Piao Miao akan bangkit. Sisi lain, Jiang Jinyu dan Guan Rengui sama-sama sangat terkejut. Xiao Nunu berhasil. Guan Rengui mengepalkan tangannya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jiang Jinyu menghirup udara dingin dan terus menggelengkan kepalanya. Kami berdua dari Dong Huang. Saya merasa sedikit sedih untuknya karena dia absen dari pertempuran terakhir. Tetapi ketika dia mencapai Badan Kekaisaran, saya merasa lebih sedih lagi. Tidak nyaman. Iya. Aku tidak ingin kakakku menjadi biasa-biasa saja dan tidak kompeten, tapi aku juga takut kalau kakakku tidak terkalahkan. Aku tidak ingin mengatakan apapun tentang cemburu lagi. Mereka berdua berasal dari Dong Huang, dan fondasi Sekte Huangji jauh lebih dalam daripada Sekte Piao Miao. Namun, tidak ada satupun jenius di seluruh Sekte Huangji yang bisa menandingi Xiao Nunu. Setelah gelombang ini, ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Kata Guan Rengui sambil melihat ke arah Lang Qianhan dan Qin Hu di lapangan Lingqiao. Saat ini, keduanya bukan lagi satu-satunya bintang dan bulan terang yang tersisa. Cahaya terang di badan mereka sepertinya sudah melemah. Kolam para dewa dan setan. Cahaya keemasan di badan Xiao Nunu memudar. Bas. Segera setelah itu, tanda Tianquan yang tergantung di pinggangnya bersinar dengan cahaya lembut. Belakangan, kata Tianquan menghilang dan digantikan dengan kata Tiansu. Langsung melampaui 2 level, Tianji dan Tianxuan. Pada saat ini, Xiao Nunu dipromosikan ke level tertinggi sekaligus. Detik berikutnya, seberkas cahaya terbang ke bawah. Xiao Nunu mengulurkan tangan dan mengambil lampu itu ke tangannya. Apa yang jatuh ke tangannya adalah sebuah kotak kayu kecil dengan fluktuasi kekuatan spiritual di atasnya. Benda ini adalah hadiah yang diberikan kepada Xiao Nunu oleh Semangat Akademi. Sejauh ini, Xiao Nunu telah menerima 3 hadiah dari roh halaman. 2 yang pertama adalah 8 tinju ilahi yang sunyi, dan giok spiritual. Terima kasih, Tuan Yinling. Xiao Nunu memegang kotak kayu di tangannya dan menatap cahaya ilusi dan bayangan di kehampaan. Roh halaman kemudian berkata, pertempuran terakhir telah dimulai. Lawanmu sedang menunggumu. Apakah kamu ingin berpartisipasi? Xiao Nunu sedikit terkejut. Saya ingin berpartisipasi. Xiao Nunu menjawab tanpa ragu-ragu. Oke, aku akan memindahkanmu ke platform Dewa Perang sekarang. Segera setelah roh halaman selesai berbicara, lingkaran cahaya putih muncul di bawah Xiao Nunu. Xiao Nunu melihat ke satu sisi,
lalu memeriksa udara dengan jari-jarinya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Senior Yanxi. Ini dia." Bas. Tripod mini segera terbang keluar dari tebing berbatu di sisi. Fiuh. Tripod mini itu jatuh dengan mantap ke telapak tangan Xiao Nunu. Tepat ketika Xiao Nunu baru saja memasukkan kuali mini ke dalam sakunya, lingkaran putih di bawahnya tiba-tiba melonjak ke langit. Wosh! Dengan suara, Xiao Nunu menghilang dari tempatnya. Platform Dewa Perang. Plaza Lingqiao. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apakah itu Xiao Nunu, tiba-tiba aliran udara yang kacau menyapu segala arah. Pada saat Lang Qianhan hanya berjarak 1 langkah dari Lingqiao Square, sebuah sosok tiba-tiba muncul di medan perang pamungkas. Ketegangan muncul kembali dan Xiao Nunu naik ke panggung. Aum! Pola harimau putih di tanah Lingqiao Square meleduk dengan cahaya yang menyilaukan. Sosok muda dengan token tingkat Tiansu yang tergantung di badannya berdiri di atas 2 karakter, harimau putih. Dalam sekejap, dia melihat ke bawah ke 4 kursi dengan postur raja, dan keagungan badan kekaisaran mendominasi. Seluruh penonton, maaf semuanya, aku membuatmu menunggu begitu lama. Maaf semuanya, aku membuatmu menunggu begitu lama. Bang! Saat suara itu jatuh, aura yang sangat agung keluar dari Lingqiao Square. Pakaian Xiao Nunu menari dengan liar, dengan aura yang kuat. Semua orang yang hadir merasakan gelombang paksaan datang ke wajah mereka. Namun, Qin Hui, pemimpin zona perang Xuanwu yang berada tepat di depan Xiao Nunu, terkejut dan mundur selangkah tanpa sadar. Dewa Shen Changming, pemimpin istana Yao Jian, Liang Fengyue, pemimpin ketiga dari Sekte Taizu, serta orang suci pedang jahat, Jia Xiu, Yu Daguan dan yang lainnya semuanya melihat gerakan kecil Qin Fu. Kejutan tidak bisa tidak menyapu wajah semua orang. Saat ini, sedang terjadi keributan di panggung God of War. Itu benar-benar dia. Dia benar-benar pergi ke kolam dewa dan iblis. Sial, wajahku ditampar. Badan kaisar yang lain, bagaimana dia bisa melewati kemarahan kolam dewa dan iblis? Semua orang terkejut, Yin Fengqi, Yan Ying, Yun Nianxiu dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Hahaha, siapa yang bilang kalau adik laki-lakiku pengecut? Dan siapa bilang dia tidak mungkin pergi ke kolam dewa dan iblis? Keluar dan dimarahi, teriak Yin Fengxina. Yan Ying juga menari dengan tangan dan kakinya dan sangat gembira. Xiao Nunu tidak akan pernah mengecewakan kita. Tidak hanya banyak dekan yang tutup mulut, bahkan 2 wakil dekan, Wen Qin dan Yao Qingzi, ditampar wajahnya dengan brutal. Dia benar-benar lulus. Wen Qin memasang ekspresi rumit dan mengepalkan tinjunya, seolah dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Yao Qingzi tertawa datar dan berkata, sepertinya kita terkadang melakukan kesalahan. Tentu saja, Wakil Presiden Sang Heng tidak kalah terkejutnya dengan Wen Qin dan Yao Qingzi. Badan Kekaisaran. Setelah Lang Qianhan dari Sekte Taizu, keajaiban muda lainnya dengan garis keturunan kekaisaran keluar dari Akademi Suci Fanxian. Pertempuran hari ini pasti akan dicatat dalam sejarah Tanah Suci Gudang Abadi. Tiba-tiba, yang terhebat medan perang menjadi lebih banyak dan lebih panas. Mata banyak orang tertuju pada tanda Tiansu pada Xiao Nunu. Saya telah mencapai level Tiansu, dan saya telah mencapai level penuh. Tentu saja, karena dia adalah pemimpin zona perang macan putih dan telah mencapai badan kekaisaran, tidak masuk akal jika dia masih di level tersebut. Tingkat Tian Kuan. Guanren Gui tampak serius. Dia berkata kepada Jiang Jinyu di sebelahnya, kultivasi alam Xiao Nunu tampaknya tidak banyak berubah. Ya, Jiang Jinyu mengangguk, ini hampir mencapai alam Grandmaster tingkat kelima, hanya 1 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Terasa seperti transformasi yang penting. Saya mulai bersemangat. Meskipun Xiao Nunu tinggal di sana selama 10 hari, tingkat kultivasinya tidak banyak berkembang. Namun, perubahan dari badan suci ke badan kekaisaran adalah nyata. Di panggung Dewa Perang, 3 pilar berdiri. 3 jenius hebat, Lang Qianhan, Qin Hui, dan Xiao Nunu, masing-masing menunjukkan kemegahannya. Sepertinya saya harus menunggu sebentar. Lang Qianhan berdiri di antara penonton dan berkata dengan penuh minat. Orang tidak kompeten yang Anda sebutkan, ada di sini. Menghadapi ejekan Lang Qianhan, mata Qin Fu menjadi dingin, dan dia mensibir.
Aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Kemudian, Qin Fu memandang Xiao Nunu di depannya, ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Lengan Qin Fu dia mengangkat tinjunya dan tiba-tiba mengepalkannya. Bang! Aura alam pamungkas Grandmaster 9 Revolusi melonjak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa meskipun Xiao Nunu telah mencapai badan kekaisaran, tingkat wilayahnya 4 tingkat lebih rendah dari Qin Hu. Dalam pertarungan ini, peluang menang Qin Hu jelas lebih besar. Orang yang bertanggung jawab di medan perang terakhir segera mengumumkan, pertempuran terakhir, pertempuran kedua, Xiao Nunu, pemimpin teater Macan Putih, melawan Qin Hu, pemimpin teater Xuanwu. Dimulai. Badai melonjak. Saat pihak lain selesai berbicara, langit dan bumi tiba-tiba menjadi pucat, dan tekanan mengerikan dilepaskan. Detik berikutnya, seekor gajah liar besar seperti gunung tiba-tiba muncul di belakang Qin Hu. Gajah raksasa liar ini ditutupi dengan rune kuno dan misterius. Momentumnya sangat menakutkan. Begitu muncul, akan menyebabkan gunung dan sungai berguncang dan membangkitkan kekuatan langit dan bumi. Melihat pemandangan ini di depan mereka, semua penonton membelalak. Itu adalah badan gajah barbar kuno. Badan gajah barbar kuno juga merupakan badan kuasi kaisar yang sangat kuat. Jika dilihat dari sudut pandang kekuatan badan gajah barbar kuno bahkan lebih baik daripada badan gajah barbar kuno. Yu Waning. Badan cahaya, tidak heran Qin Fu berani menantang Lang Qianhan. Badan binatang purba dan alam master tingkat 9 cukup kuat. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu terlalu cepat. Mata Qin Fu tiba-tiba menatap dengan dingin, dan kemudian dia bergegas menuju Xiao Nunu. Kamu harus terus bersembunyi, daripada melompat-lompat di depanku. Qin Fu membawa kekuatan gajah liar purba ke Xiao Nunu, dan gajah liar di belakang melepaskan kekuatannya yang menghancurkan dunia. Ambil inisiatif dan ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Qin Fu meninju kepala Xiao Nunu. Kekuatan pukulan ini dapat menyebabkan gunung runtuh dan bumi hancur, serta guntur menghancurkannya. Melihat serangan Qin Hu akan menimpa Xiao Nunu, hati semua penonton tiba-tiba menegang. Detik berikutnya, topan super kuat meleduk ke segala arah, memicu aliran udara yang mengejutkan di medan perang pamungkas. Kemudian, hati semua orang yang hadir tiba-tiba bergetar. Lintasan serangan Qin Hu langsung dibelokkan, tetapi Xiao Nunu berdiri tak bergerak, tangan kanannya mencekik erat Qin Hu. Apakah itu para tetua senior dari Akademi Suci Abadi Fana atau para jenius di lapangan? Mereka semua memiliki ekspresi tidak percaya. Xiao Nunu menangkap serangan Qin Hu dengan tangan kosong. Bagaimana ini mungkin? Qin Hu adalah master tingkat 9 dan memiliki kekuatan badan kuasi kaisar. Bagaimana Xiao Nunu bisa dengan mudah menyelesaikan gerakan pembunuhan yang begitu mengerikan? Qin Hu juga memandang Xiao Nunu dengan tidak percaya. Kamu. Xiao Nunu menjawab tanpa ekspresi, menurutku seberapa kuatnya itu. Ternyata, hanya saja, lengannya tiba-tiba bergetar. Dengan seluruh kekuatannya, dia meraih lengan Qin Hu dan menariknya ke bawah. Bang! Kerikil itu meleduk dan aliran udara meleduk meja. Sebelum Qin Hu bisa berdiri dari tanah, Xiao Nunu mengangkat kakinya ke atas kepalanya dan memukulnya dengan satu tendangan. Tendangan ini langsung mengenai punggung Qin Hu. Gelombang udara yang lebih dahsyat melanda ke segala arah, dan miliaran puing beterbangan. Qin Hu jatuh di depan Xiao Nunu. Buntutnya menyebar seperti payung besar, Qin Hu dengan keras menabrak bumi dengan keras. Dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, hantu gajah raksasa liar di belakang Qin Hu langsung kecewa dan hancur. Adegan ledukan itu menyengat saraf visual semua orang. Ekspresi Shen Changming, Liang Fengyue, Sang Heng, Wen Qin, Master Pedang Xie dan lainnya semuanya berubah. Fan Yuan, Ning Yu, Lu Jin, Guan Rengui, Jiang Jinyu, banyak guru dan siswa Akademi Suci Fanxian, mata mereka melebar. Ya dewa! Guan Rengui merasakan kulit kepalanya mati rasa. Hanya setelah satu pertemuan, Qin Hu jatuh. Ini terlalu kejam. Medan perang terakhir dipenuhi gelombang udara. Kerikil besar dan kecil itu seperti kawanan belalang yang ketakutan, menyebar luas ke segala arah. Pemandangan yang sangat mendominasi. Adegan yang mematikan pikiran. Melihat Qin Hu terbaring di depan Xiao Nunu, semua orang terkejut dan bingung dengan pemandangan di depan mereka.
Seorang Grandmaster tingkat 9 di tingkat ekstrim menghadapi Grandmaster tingkat ke-5 di tingkat ekstrim, dan dia jatuh tepat setelah pertemuan itu. Pada saat ini, semua orang merasa itu tidak nyata. Apakah ini nyata? Orang baik, itu Qin Hui. Apakah ini kekuatan badan kekaisaran? Cukup untuk membunuh badan suci atau badan kaisar semu secara instan. Mengerti. Semua orang Mahtei rasa. Jika Xiao Nunu dan Qin Hu berada pada level yang sama, mungkin semua orang bisa menerimanya, tetapi perbedaan antara kedua orang itu adalah 4 alam penuh. Badan kekaisaran, macam apa yang bisa mencapai tingkat dominasi seperti itu? Di luar lapangan, Lang Qianhan, pemimpin zona perang Qinglong, juga terkejut. Sudut matanya menyipit, dan dia berkata dengan nada mengejek, "Hei, pemandangan yang mengejutkan." Dibandingkan dengan keterkejutan semua orang, Yin Fengqi, Yan Ying, Yun Yanxiu dan lainnya di tribun Istana Barat tiba-tiba menjadi bahagia. Cantik, Yin Fengqi sangat bersemangat. Adik laki-laki, jadilah lebih kejam. Jangan sopan. Orang ini datang ke Yunci Tianfu kita untuk mendemonstrasikannya sebelumnya. Ya, orang ini bahkan membongkar Yunci Tianfu kami dan melukai beberapa dari kami. Dia juga menghancurkan pusaka keluargaku, tongkat mesin ilahi. Liang Mingtian, Luo Feihong dan lainnya, dia juga mengeluh. Adik laki-laki Xiao Nunu, orang ini sangat sombong pada saat itu. Dia masuk ke wilayah pribadi dan melukai orang. Kuncinya adalah dia bahkan tidak membawa guru dan tetua yang datang. Sepanjang waktu, kamu tidak tahan dengan ketinggian medan perang pamungkas. Yan Ying mengangguk berulang kali, Xiao Nunu, orang ini jahat. Mengingat adegan ketika Qin Fu pergi ke Yunci Tianfu untuk membangun miliknya otoritas, semua orang sangat marah. Sekarang melihat Qin Fu jatuh di kaki Xiao Nunu, aku merasa lega. Di sisi lain dari platform tontonan, Master Fan Yuan, Ning Yu, dan Lu Jin merasa sedikit tersentuh. Beberapa dari mereka hadir ketika Qin Hu menghancurkan Yunci Tianfu dan melukai orang-orang. Meskipun mereka hadir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Qin Hui. Selain itu, Qin Hui meruntuhkan Yunci Tianfu hingga rata dengan tanah di depan beberapa orang. Kita tidak bisa menyalahkan Yin Fengqi, Yun Yanxiu dan partainya karena begitu bersemangat. Pada saat ini, Qin Fu, yang terbaring di tanah, mengepalkan tangannya. Dia menopang badannya dengan siku, matanya merah dan pembuluh darahnya melotot. Kamu pantas Mahtei. Suara pihak lain sangat marah. Segera setelah itu, Qin Fu mengangkat tangannya dan memukul tanah dengan keras. Jangan terlalu berpuas diri. Diam, semuanya. Kedua tinju menghantam tanah, dan energi dahsyat meleduk. Dalam sekejap, kekuatan agung merobek platform persegi, dan gelombang kejut seperti gelombang turbulen melanda ke segala arah. Ekspresi semua orang berubah lagi, dan mereka melihat lapangan Lingqiao yang besar tiba-tiba terbelah dari tengah. Qin Hu berdiri dari tanah seperti singa yang marah. Kamu belum menang, aku belum kalah, diam. Bang! Aura Grandmaster putaran ke-9 bergegas menuju Yin Fengqi, Yun Yanxiu, Yan Ying dan lainnya di luar lapangan. Semua orang tanpa sadar mundur. Ada bekas darah yang menggantung di sudut mulut Qin Fu. Karena amarahnya, ekspresinya terlihat sangat ganias saat ini. Namun, ketika Qin Fu berbalik untuk mencari Xiao Nunu, dia menemukan bahwa pihak lain telah menghilang di depan matanya. Saat ini, seseorang di antara penonton berseru, "Di atas sana." Pikiran semua orang menegang. Semua mata memandang ke kehampaan. Saya melihat Xiao Nunu berdiri di langit, menatap Qin Hu di bawah dengan sikap merendahkan. Mata Xiao Nunu sangat tenang, dan tidak banyak ekspresi di wajahnya. Namun, pada saat ini, energi spiritual antara langit dan bumi tiba-tiba melonjak dengan ganias. Energi spiritual dari segala arah berkumpul menuju Xiao Nunu secara bersamaan. Semua penonton tampak terkejut. Ini, seharusnya, 8 tinju Dewa Sunyi. Bas, bas, bas. Detik berikutnya, karakter, Desolate, yang mempesona muncul di luar seni Xiao Nunu. Setiap karakter, Desolate, seperti cermin bundar berwarna perak. Di platform pengamatan Istana Barat, Guan Rengui menatap rune dengan cermat dan tanpa sadar menghitungnya. 4, 5, 6, 7, 8. 8 rune, 8 tinju ilahi Desolate, tingkat penuh.
Mendengar ini, Jiang Jinyu di sebelahnya juga tampak terkejut. Ini sebenarnya level penuh. Aku ingat selama pertempuran menentukan di zona perang macan putih, dia baru mencapai level ke-6. Selama pertempuran menentukan antara Xiao Nunu dan Si Fengmian, Xiao Nunu mencoba yang terbaik dan nyaris tidak berhasil menampilkan tingkat ke-6 dari 8 tinju ilahi yang sunyi. Sekarang, dengan keterampilan tinju level penuh, tidak ada tekanan dan Anda dapat menangkapnya dengan mudah. Sepertinya itu adalah berkah dari badan kekaisaran. Guan Rengui berkata dengan suara yang dalam. Bas. 8 rune seperti cermin bundar berwarna perak digantung di belakang Xiao Nunu, berputar. Searah jarum jam. Energi spiritual antara langit dan bumi melonjak seperti air pasang yang deras. Kemudian, Xiao Nunu perlahan mengangkat lengan kanannya, seolah sedang menarik busur. Detik berikutnya, ke-8 karakter, Desolate, yang menyerap energi dari dunia agung berubah menjadi spiral arogansi lengan. Fluktuasi energi yang kuat menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Seluruh lengan Xiao Nunu dipenuhi dengan kekuatan manik yang mirip dengan guntur dan kilat. Angin dan awan berubah warna, kehampaan berguncang, dan dalam sekejap, banyak orang merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Bahuang, tinju ilahi. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu meninju ke udara. Saat gelombang udara yang megah meleduk di langit, kekuatan besar jatuh dari langit, dan tinju yang menakutkan seperti naga liar meleduk ke arah Qin Fu di bawah. Qin Fu tampak ganias, dan dia meraung dengan tegas, apakah kamu mau menang melawanku hanya karena ini? Berhentilah bermimpi. Saat dia selesai berbicara, pilar cahaya hitam ditembakkan satu demi satu di permukaan sekitar Qin Fu. Wow! Segera setelah itu, pola binatang hitam yang rumit dan saling terkait muncul di kaki Qin Fu. Qin Fu menutup kedua telapak tangannya, dan pola binatang hitam tiba-tiba diaktifkan. Kemudian, seekor ular kura-kura besar dengan badan besar dan penampilan yang sangat ganias muncul di luar Qin Fu. Teknik Kaisar Xuanwu kuno, Xuanwu Chuanhai. Ular kura-kura raksasa yang memancarkan aura kuno memiliki wajah yang ganias, dan ia menghadapi cahaya tinju secara langsung dengan kekuatannya yang dahsyat. Kombinasi gerakan membuni sungguh menggemparkan. Hati sanubari semua penonton tiba-tiba menegang. Siapa yang akan menang? Hal utama adalah bahwa Qin Fu berada di depan tingkat budidaya 4 alam kecil. Sudah terlambat untuk mengatakan bahwa itu sangat cepat sehingga tidak ada yang punya lebih banyak waktu untuk menebak. Kedua kekuatan bertabrakan. Dengan kokoh. Kekuatan besar bertabrakan, meledukkan aliran udara yang mengejutkan. Di panggung God of War, akibatnya kacau, seperti badai yang meleduk. Qin Fu berdiri di tengah-tengah kura-kura raksasa dan ular, dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya, kamu tidak bisa mengalahkanku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terjadi kerusuhan hebat. Bang! Dan kekuatan 8 tinju ilahi yang sunyi langsung meledukkan Qin Fu. Kura-kura raksasa dan ular di luar. Apa? Mata semua orang membelalak. Qin Fu bahkan tampak ngeri. Segera setelah itu, kekuatan mengerikan dari 8 tinju ilahi kehancuran menimpa Qin Fu dengan sikap yang tak terhentikan. Ling Xiao Square terasa seperti dihantam meteorit. Kekuatan besar menembus permukaan, menyebabkan ledukan besar. Di bawah sepasang mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, sebuah lubang pembuangan besar dengan cepat tenggelam ke dalam alun-alun. Retakan padat, seperti cakar yang menjulur, merobek dari tengah medan perang hingga ke tepi alun-alun. Pada saat ini, semua orang tampak tidak percaya. Bahkan orang-orang besar di tanah suci gudang abadi pun ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana, tinju 8 kehancuran, bisa begitu kuat? Seru seseorang di luar tempat tersebut. Ya, seni bela diri kuasi kekaisaran benar-benar menghancurkan seni bela diri kekaisaran. Bagaimana, 8 tinju ilahi yang sunyi, bisa begitu kuat? Tepat ketika semua orang terkejut, seseorang di antara penonton siswa tingkat Tiansu menjelaskan, bukan karena tinju ilahi 8 kehancuran itu kuat, tapi karena badan kekaisarannya kuat. Apa? Semua orang melihat ke arah siswa tingkat Tiansu. Pihak lain berkata dengan penuh kesungguhan, meskipun itu adalah tingkat kaisar semu, kekuatan tinju ilahi 8 kehancuran ditentukan oleh kekuatan badan fisik pengguna. Kekuatan badan kekaisarannya secara paksa melebihi kekuatan fisik pengguna. Kekuatan dari tinju ilahi 8 kehancuran.
Kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat yang jauh lebih unggul darinya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang bahkan lebih terkejut. Singkatnya, yang paling kuat bukanlah 8 tinju ilahi yang sunyi, tetapi badan kekaisaran Xiao Nunu. Justru karena kekuatan fisik dasar Xiao Nunu begitu luar biasa sehingga, tinju ilahi 8 desolasi, telah mencapai batas atas baru saat ini. Semua orang tidak bisa tidak bertanya lagi, badan kekaisaran, macam apa yang bisa mengabaikan kesenjangan antara 4 alam. Di panggung God of War, debu memenuhi udara, dan Qin Hu kembali ke pandangan semua orang dengan berlumuran darah. Badan lawannya dipenuhi bekas luka, dan dia benar-benar berbeda dari orang yang bersemangat tinggi, sombong, dan mulia sebelumnya. Sebelum Qin Hu bisa berdiri tegak, suara dingin datang dari belakangnya. Dengan kekuatan seperti ini, apakah kamu berani datang ke wilayahku untuk membangun otoritasmu? Wow! Aliran udara yang cepat menyebar ke seluruh tanah, ekspresi semua penonton berubah lagi. Xiao Nunu, yang masih dalam kehampaan beberapa detik yang lalu, tiba-tiba muncul di belakang Qin Fu. Qin Fu terkejut. Dia hendak berbalik, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Tangan Xiao Nunu terlihat bertumpu pada bahu Qin Hu. Kamu, Qin Fu berkeringat dingin. Dia ingin berjuang, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Telapak tangan Xiao Nunu seperti gunung besar, sangat membebani Qin Fu hingga dia tidak bisa bernapas. Xiao Nunu berkata tanpa ekspresi, apakah kamu menggunakan tangan ini untuk membongkar Yunci Tianfuku? Setelah kata-kata itu jatuh, bang. Bola kabut darah meleduk, Qin Fu tiba-tiba merasakan sakit yang parah di bahunya, dan salah satu lengannya, telah dihapus oleh Xiao Nunu di tempat. Kabut darah meleduk, dan pemandangan merah tua yang indah menyengat saraf visual semua orang yang hadir. Ah! Qin Huo, yang sudah memiliki bekas luka, menjerit melengking, dan salah satu lengannya langsung dilepas. Itu tidak ditebang dengan senjata atau dipatahkan dengan kekerasan, tetapi dirobek dengan kekerasan. Semua penonton merasa kulit kepala mereka mati rasa. Lengan yang patah itu terbang dan mendarat di tanah lebih dari 10 meter jauhnya. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Fitur wajah Qin Fu berubah dan wajahnya ganias. Pada saat ini, dia tidak hanya menderita kesakitan fisik, tetapi juga penyiksaan mental. Dia adalah juara zona perang Xuan Wu. Dia adalah bakat yang tak tertandingi. Aku akan membunuhmu. Qin Fu meraung marah, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Xiao Nunu dengan santai memegang bahu lawannya yang lain. Bukankah lengan itu? Pasti yang ini. Setelah mengatakan itu, terdengar ledukan lagi, darah mengalir lagi, dan lengan Qin Fu yang lain juga terpisah dari bahunya. Qin Hu terus berteriak. Semua penonton tiba-tiba merasa kulit kepala mereka mati rasa. Kejam, sangat kejam. Qin Hui menghancurkan Yunci Tianfu, tapi sekarang Xiao Nunu ingin menghancurkan Qin Hui. Di luar lapangan, Yin Fengqi, Yun Nianxiu, Liang Mingtian, dan lainnya diam-diam bahagia. Ini disebut retribusi. Betapa sombongnya Qin Hu saat berdemonstrasi di Yunci Tianfu, betapa malunya dia sekarang. Qin Hu, yang kehilangan lengannya, pada dasarnya kehilangan efektivitas tempurnya. Tapi Xiao Nunu tidak berniat melepaskannya. Dia masih memegang bahu Qin Fu. Meskipun Qin Fu gemetar kesakitan, dia tidak bisa bergerak. Biarkan aku pergi, aku akan melawanmu sampai mati. Qin Hu tidak menyerah. Namun detik berikutnya, Xiao Nunu menendang lutut lawannya dari belakang. Diam, bang. Tulingnya patah lagi, dan Qin Fu menyaksikan tanpa daya saat salah satu kakinya terbang di depannya. Pada saat ini, Qin Fu kehilangan salah satu tangan dan salah satu kakinya. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini merasa merinding. Kemudian, suara dingin Xiao Nunu terdengar di telinga Qin Fu. Jika kamu berani mengeluarkan suara lagi, aku akan memenggal kepalamu. Pikiran Qin Fu menjadi kosong. Dalam sekejap, dia sepertinya jatuh ke dalam gua es. Pria yang berdiri di belakangnya seperti dewa kematian yang mengendalikan takdirnya. Qin Fu merasakan ketakutan akan kematian untuk pertama kalinya. Dia takut. Aku sangat takut sekarang. Darah menetes ke tanah. Penampilan Qin Huo sangat menyedihkan, dan bahkan lebih konyol. Segera, Xiao Nunu mengendurkan jarinya.
Bang! Qin Fu jatuh ke tanah dengan panik. Konyol, sedih, menyedihkan. Tapi ini semua karena kebenciannya. Sudut mulut Xiao Nunu sedikit terangkat, seperti senyuman, lebih seperti senyuman mencemooh. Setelah pertempuran hari ini, pergi dan kembalikan Yunci Tianfu untukku. Jika ada yang berbeda dari sebelumnya, aku akan membunuhmu. Bang! Qin Fu terbang keluar dari medan perang terakhir seperti karung pasir, dan kemudian menabrak loteng di sebelah istana di utara. Tembok itu pecah dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Melihat pemandangan ini, ketiga wakil presiden Akademi Suci Fanxian tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Wen Qin mengepalkan tangannya dan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mau, dia harus mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Xiao Nunu, sangat mengerikan. Saat ini, semua penonton merasakan gejolak di hati mereka. Hilang. Qin Fu dikalahkan seperti ini. Grandmaster 9 putaran di level ekstrim. Juara zona perang Xuan Wu. Seseorang dengan reputasi yang baik, gagal total. Setelah shock, seluruh penonton menjadi heboh. Terutama di sisi barat istana, Yin Fengqi, Yun Yanxiu dan yang lainnya hampir menjadi gile, tertawa sangat gembira. Yin Fengqi berteriak sekeras-kerasnya, "Adik laki-laki, kamu menang dengan indah." Yun Yanxiu berkata sambil tersenyum, "Hahaha, tongkat ajaib, ku bisa membuatmu tersenyum. Sangat nyaman sekarang." Yin Zulian, Luo Feihong, Yan Ying, dan Luo Feiyu juga merasa sangat mulus. Frustrasi, marah, semua dilepaskan pada saat ini. Kebencian terhadap Yunci Tianfu yang dihancurkan dan kebencian terhadap semua orang yang terluka semuanya dibalas oleh Xiao Nunu dengan penuh bunga. Platform pengamatan di sisi lain. Fan Yuan, Ning Yu, Lu Jin dan master lainnya menggelengkan kepala dengan ekspresi rumit. Ning Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya seseorang bisa menyembuhkannya. Lu Jin tertawa datar, iya. Sejujurnya, bahkan aku diam-diam merasa bahagia. Anak muda masa kini lebih sombong dan mendominasi daripada masa lalu. Para tuan ini juga bisa dianggap sebagai saksi dari keseluruhan kejadian. Mereka telah menonton sejak Qin Hu pergi ke Yunci Tianfu untuk berdemonstrasi. Bahkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Qin Hu. Saat ini, di medan perang pamungkas, Xiao Nunu menggunakan tindakan praktis untuk menjelaskan apa arti dominasi yang sebenarnya. Untuk menghadapi seseorang seperti Qin Hu, Anda harus lebih mendominasi dari lawan. Anda harus lebih sombong dari lawan. Hah! Di sisi lain lapangan, Guan Rengui menghela nafas panjang, luar biasa. Saudaraku luar biasa. Tidak ada gunanya jika kamu tidak menerimanya. Jiang Jinyu berkata, bisakah ini dianggap sebagai pembunuhan instan? Guan Rengui mengangguk, tentu saja, Xiao Nunu hanya berhasil satu langkah dari awal sampai akhir. Perang Dunia II telah berakhir. Dibandingkan pertarungan pertama, semua orang bahkan lebih terkejut. Yu Waning, juara teater Zukue, terbantu jatuh. Sementara Qin Hu, juara teater Xuan Wu, terbawa. Pihak lain menghancurkan Yunci Tianfu, tetapi harus mengorbankan 2 lengan dan 1 betis. Melihat sosok muda yang berdiri di medan perang pamungkas, suasana di panggung God of War menjadi semakin gelisah. Luar biasa. Yu Daguan di luar tempat tersebut tertawa dan berkata, perjalanan hari ini ke Akademi Suci Abadi fana benar. Ekspresi Master Pedang Jahat, Master Jiaxiu dan tokoh penting lainnya juga berubah pada saat ini. Di rumah pedang Shen Yao, penguasa istana, Shen Changming, sedikit menyipitkan matanya. Dia menatap Xiao Nunu dengan tatapan seperti air di kolam yang dalam, samar-samar menunjukkan sedikit kedalaman. Beberapa orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik. Setelah pertempuran ini, saya merasa istana pedang Shen Yao akan mengingat Xiao Nunu. Saya juga merasa bahwa Xiao Nunu masih sangat muda dan memiliki fisik seorang kaisar. Dia adalah masa depan pemimpin tertinggi. Jika istana pedang Shen Yao bisa mendapatkannya kembali, maka kekuatan seluruh istana pedang pasti akan meningkat pesat. Saya pikir itu tidak mungkin. Meskipun Xiao Nunu adalah pewaris pedang pemakaman langit, rumah pedang Shen Yao mengambil inisiatif untuk mengeluarkan master pedang Luo Feng dari keluarga, dan mereka juga mengambil inisiatif untuk menghapus pedang pemakaman langit. Bahkan jika rumah pedang Shen Yao bersedia, maka Xiao Nunu juga tidak mau. Belum tentu,
Tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi mungkin. Xiao Nunu mungkin benar-benar kembali ke rumah pedang Shen Yao dengan pedang pemakaman langit. Set, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, pertarungan terakhir belum berakhir. Selanjutnya, adalah sorotan sebenarnya. Ya, pertarungan kejuaraan sesungguhnya akan datang. Wow, aktif panggung God of War, angin bertiup. Orang yang bertanggung jawab di medan perang juga sadar saat ini. Dia melihat pemenang di lapangan, mengangkat tangannya, dan mengumumkan dengan keras. Pemenang pertempuran kedua adalah zona perang macan putih. Xiao Nunu. Kemudian, orang yang bertanggung jawab membalikkan tangannya dan berkata kepada Lang Qianhan di luar lapangan, langkah selanjutnya adalah perhentian terakhir dari Yang Suci Perang Pengadilan, dan pertempuran para dewa yang sebenarnya. Pertarungan pamungkas, Lang Qianhan dari zona pertempuran Qinglong, melawan Xiao Nunu dari zona pertempuran macan putih. Pertarungan pamungkas, zona teater Qinglong Lang Qianhan versus zona teater macan putih Xiao Nunu. Akan segera dimulai. Undang Lang Qianhan untuk naik ke panggung. Tahap perang. Medan perang pamungkas mengantarkan momen kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aspek paling seru dari pertarungan ini adalah duel antara dua badan kekaisaran dan garis keturunan. Ini dia, pertempuran puncak perang pengadilan suci. Aku ingin tahu siapa badan kekaisaran yang lebih kuat, Lang Qianhan atau Xiao Nunu. Sulit untuk mengatakan, Lang Qianhan mengalahkan Yu Waning dalam satu gerakan, lalu Xiao Nunu juga sepenuhnya melecehkan Qin Hui. Dari sudut pandang saat ini, tidak pasti siapa yang memiliki badan kekaisaran yang lebih kuat. Pada titik ini, tidak ada yang berani meremehkan Xiao Nunu. Bahkan Wakil Presiden Wen Qin mengaku salah. Setelah dua game duel sebelumnya, suasana di stage God of War pun naik ke puncak. Menarik. Di panggung pertarungan di luar lapangan, Yu Daguan sedang memegang kipas bundar yang indah, dengan sepasang mata menawan yang dipenuhi dengan senyuman kecil. Jenius tak tertandingi dari Sekte Taizu, menghadap pemegang pedang langit kontemporer pedang penguburan, masih belum bisa melakukannya. Itu benar-benar kehendak dewa dalam kegelapan. Pembicara punya niat, dan pendengar punya niat. Perkataan Yu Daguan Ren langsung menuai spekulasi dan sorotan banyak orang di pengadilan. Jenius dari Sekte Taizu sedang menghadapi pemegang pedang-pedang pemakaman surgawi. Teka-teki apa yang kamu mainkan? Apa artinya memiliki kehendak dewa dalam kegelapan? Benar, jenius dari Sekte Taizu adalah Lang Qianhan. Xiao Nunu adalah pengguna pedang pemakaman langit. Apakah ada hubungan antara keduanya? Oh, apa hubungannya? Saya juga mendengar rumor bahwa Luo Feng, yang pernah menjadi salah satu dari 4 master pedang terhebat di rumah pedang Shen Yao, memilih untuk melarikan diri bukan hanya karena dia gagal merebut kekuasaan. Alasan sebenarnya adalah bahwa sebenarnya, tidak ada tempat baginya di tanah suci Xianxiong, jadi dia harus pergi. Hah, bukan. Mengapa tidak ada tempat bagi master pedang Luo Feng di tanah suci Xianxiong? Sepertinya karena dia menyinggung Sekte Taizu. Apakah itu benar atau salah? Jangan hanya buka mulut dan datang ke sini. Saya juga mendengar apa yang orang lain katakan, dan saya tidak tahu keseluruhan ceritanya, juga kebenaran atau kebohongannya. Saya hanya percaya orang-orang Taizu Sekte dan rumah pedang Shen Yao mengetahui kebenaran. Tapi, kata-kata Yu Daguan Ren harus membuat orang berpikir secara mendalam. Kesempatan. Katakan itu. Hei, jika Master Pedang Luo Feng benar-benar diusir dari Istana Pedang karena dia menyinggung Sekte Taizu, maka pertempuran hari ini memiliki sedikit arti, pertempuran yang menentukan. Dua kaisar duel antara dua badan sudah menjadi fokus perhatian semua orang dan sangat dinantikan tanpa batas. Kini, karena perkataan Yu Daguan Ren, menimbulkan banyak lamunan di hati setiap penonton. Semua orang di pengadilan tanpa sadar memandang ke arah Liang Fengyue, master ketiga dari Sekte Taizu, dan Shen Changming, master dari Istana Pedang Shen Yao. Semua orang berharap bisa melihat petunjuk dari perubahan ekspresi dua tokoh besar ini. Namun, Shen Changming sangat tenang, dia hanya menatap Xiao Nunu di medan perang dan Lang Qianhan yang perlahan berjalan menuju lapangan Lingqiao. Dibandingkan dengan Shen Changming, Liang Fengyue dari Sekte Taizu tampak tidak setuju. Dia diam-diam mensibir, pertempuran yang menentukan apa? Pemeliharaan macam apa? Dia hanya pecundang. Pada saat yang sama, Lang Qianhan, pemimpin zona perang Qinglong, telah melangkah ke panggung Dewa Perang.
Hah! Angin es berwarna kabut menyapu. Pakaian Lang Qianhan berkibar tertiup angin. Keagungan seorang raja di dunia lain menyebar ke seluruh penonton. Kupikir itu akan menjadi duel yang tidak menyenangkan, tapi aku tidak menyangka akan bertemu seseorang dengan fisik seorang kaisar di Akademi Suci Abadi Fana ini. Sepertinya aku bisa menantikannya. Aliran udara meningkat, mengalir ke depan seperti gelombang. Nadanya bersahaja, tapi dengan nada main-main yang tidak disamarkan. Ini adalah provokasi dari Lang Qianhan. Lang Qianhan melanjutkan, beri aku semua kekuatanmu. Jangan biarkan aku mengecewakanmu dalam pertempuran ini. Wajah Xiao Nunu tanpa ekspresi, dan dia menjawab dengan tenang, apakah kamu dapat membiarkan aku memberikan semua kekuatanku tergantung pada kinerja lawanku? Kemampuan. Aku khawatir kamu tidak bisa membiarkan aku menggunakan seluruh kekuatanku. Mengenai jawaban Xiao Nunu, sebagai tanggapan, Lang Qianhan tersenyum bukannya marah, benarkah? Kalau begitu aku harus merasakan ketajaman pedang pemakaman langit. Xiao Nunu membalas, apakah kamu bisa membuat pedang pemakaman langit bersinar tergantung pada kemampuanmu? Saat mereka jatuh, aura kuat muncul dari keduanya pada saat yang bersamaan. Bang! Kedua momentum itu bertabrakan, seperti lautan badai, meledukkan aliran udara yang kacau di platform God of War. Di puncak pertempuran, semangat juang melonjak. Pada saat ini, semua orang di platform pengamatan di 4 istana menunjukkan antisipasi yang kuat. Orang yang bertanggung jawab atas arena segera melambaikan tangannya dan menyerahkan medan perang pamungkas kepada mereka berdua. Pertarungan pamungkas, ronde terakhir. Dimulai. Langsung menyulut penonton. Garis keturunan kedua kaisar itu seperti pertemuan antara badai dan awan, dan naga serta harimau sedang bertarung. Pola naga hijau di bawah kaki Lang Qianhan tiba-tiba menyala, terutama kata, naga hijau, yang seperti guntur dan kilat, indah dan tak tertandingi. Pola harimau putih di kaki Xiao Nunu juga bersinar terang, dan kata, harimau putih, setiap pukulannya, seperti pisau. Sudah dimulai, momen yang mengasyikkan. Lang Qianhan akan menang. Tidak ada yang bisa mengalahkan Lang Qianhan. Xiao Nunu adalah yang terkuat. Semua orang menonton. Di tengah sorak-sorai yang menggema di langit, pertarungan pamungkas ini tiba-tiba dimulai. Lang Qianhan adalah orang pertama yang melancarkan serangan. Bas! Aliran udara di lapangan bergetar, dan Lang Qianhan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Semua orang di luar tempat tersebut merasakan kilatan bayangan di atas panggung, dan Lang Qianhan muncul di belakang Xiao Nunu. Kamu berhasil membangkitkan semangat juangku, kata Lang Qianhan sambil mengangkat tangannya dan mengubahnya menjadi pisau palem, menebas ke arah punggung Xiao Nunu. Perasaan hati semua orang menegang. Kecepatan yang luar biasa. Tidak jelas bagaimana Lang Qianhan bisa menghindari Xiao Nunu. Dalam kilatan petir, pisau palem Lang Qianhan jatuh dan langsung menusuk badan Xiao Nunu. Namun yang mengejutkan adalah tidak ada darah yang berceceran di badan Xiao Nunu, dan tidak ada tanda-tanda rasa sakit sama sekali. Itu hanya bayangan, seru seseorang. Apa? Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi kemudian sudah terlambat. Sebelum semua orang bisa bereaksi, angin yang sangat kencang tiba-tiba menerpa dari belakang Lang Qianhan. Mata Lang Qianhan sedikit menggelap, dan dia hanya melihat Xiao Nunu terjatuh dengan kaki yang berat. Suara keras yang keras meleduk di alun-alun. Kaki berat Xiao Nunu jatuh seperti kapak perang. Tiba-tiba tanah retak, dan retakan besar langsung meluas ke tepi medan perang. Sejumlah besar kerikil menyerbu langit menari dengan liar, dan Lang Qianhan dengan cepat mundur. Menarik. Wow! Lang Qianhan menstabilkan sosoknya, lalu berubah menjadi sinar cahaya cian dan menembak. Xiao Nunu tidak takut sama sekali, dia juga berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke depan. Kekuatan besar bertabrakan, seperti tabrakan meteorit, dan gelombang udara tiba-tiba melonjak di medan perang. Segera, dua sinar cahaya menyebar dan membubung ke langit. Ketika mencapai beberapa ratus meter di udara, mereka bertabrakan lagi. Bang! Kekuatan spiritual meleduk dan kehampaan bergetar. Segera setelah itu, kedua sinar cahaya itu meleduk menjadi bentrokan hebat satu demi satu. Di langit di atas Lingqiao Square, gelombang udara yang megah meleduk berputar-putar. Lang Qianhan sama agresifnya dengan naga. Xiao Nunu sama liar dan mendominasi seperti harimau.
Kedua sosok itu bergegas ke kiri dan ke kanan, melompat-lompat. Setiap kali mereka bentrok, mereka memicu aliran udara yang mengejutkan dan memicu amukan guntur. Hati semua penonton berada dalam ketegangan. Kecepatan serangannya sangat cepat, keduanya tidak terlihat sama sekali. Ya, dan kekuatan yang mereka berdua keluarkan cukup menakutkan. Sangat indah. Apakah ini kekuatan badan kaisar? Antara langit dan bumi, pertarungan antara Xiao Nunu dan Lang Qianhan. Seperti dua cahaya dan bayangan saling mengejar. Keduanya bertarung dari langit ke meja, dan kemudian dari meja ke langit. Di depan mata semua orang, mereka hanya bisa merasakan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berpotiongan. Kamu bisa bangga pada dirimu sendiri karena mampu menahan begitu banyak serangan dariku dengan tingkat kultivasi master tingkat kelima. Suara Lang Qianhan adalah yang pertama terdengar di medan perang. Kemudian, Xiao Nunu menjawab dengan sinis, aku memang bisa bangga, tapi kamu hanya bisa merasa rendah diri. Inferioritas diperuntukkan bagi yang lemah. Saat dia selesai berbicara, momentum Lang Qianhan berlipat ganda lagi. Bas! Tiba-tiba, gelombang cahaya biru yang megah muncul di luar badan Lang Qianhan. Juga dikelilingi oleh kesombongan, dan busur emas padat muncul di depannya. Dua sosok dengan penuh semangat mendorong ke depan. Gelombang cahaya cian dan busur emas seperti dua bilah tajam yang membelah langit, bertabrakan. Langit hancur, dan kehampaan berguncang. Begitu kedua kekuatan itu bertabrakan, dampak besar yang diakibatkannya akan meletus seperti pintu air yang terbuka. Di langit di atas Lingqiao Square, aliran udara yang mengejutkan meleduk dan berputar, menyebar ke segala arah. Banyak penonton yang terguncang hingga kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. His, kekuatan ini terlalu kuat. Seru seseorang di antara penonton. Berhenti bicara. Yah, jangan ganggu kami menonton pertempuran. Di medan perang, kekuatan besar menyebar seperti awan. Setelah serangan sengit, pertempuran jarak dekat yang lebih ganias pun terjadi. Saya melihat Xiao Nunu dan Lang Qianhan bertarung dengan tangan dan kaki. Mereka menolak untuk menyerah satu sama lain, dan mereka meninju Dagieng, dan gerakan mereka sangat sengit. Bang, bang, bang. Meskipun itu tinju dan tendangan, setiap gerakannya seperti benturan guntur. Persaingan kekuatan internal lebih berbahaya daripada pertarungan dengan pedang. Kekuatan kedua belah pihak ibarat arus bawah laut dalam yang menunjukkan dominasinya. Semua penonton melihat ini dan terkejut. Kekuatan kedua orang ini begitu kuat, rasanya seperti pertarungan binatang buas. Hanya melihatnya saja sudah membuat orang takut. Badan kekaisaran adalah Xiao Nunu. Dia tidak lemah sama sekali. Semua orang terkejut karena kekuatan tempur Xiao Nunu masih sama. Pihak lain mampu mengalahkan Qin Hu karena dia memiliki badan kekaisaran. Namun, Lang Qianhan tidak hanya memiliki darah kaisar, tetapi dia juga merupakan master tingkat 9. Meskipun keduanya berada di badan kekaisaran, Lang Qianhan masih mengungguli basis budidaya lawannya di 4 alam kecil. Secara logika, Xiao Nunu pasti menderita. Namun, setelah pertempuran yang kacau, Xiao Nunu tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Jangan khawatir, Lang Qianhan mungkin belum menggunakan kekuatan badan kekaisaran. Yah, menurutku juga begitu. Lang Qianhan masih memiliki peluang bagus untuk memenangkan pertempuran ini. Bidang, stand yang relatif jauh. Kedua remaja putri itu memandang dengan gugup ke arah dua pria yang sedang bertarung di lapangan. Kedua orang ini tidak lain adalah dua pelayan yang dibawa Xiao Nunu dari Menara Sili Yanyu, Banzi dan Hibiscus. Sejak awal, kedua wanita itu diam-diam mengamati perubahan situasi di lapangan. Guru sungguh luar biasa. Dia tidak bisa menyembunyikan kekaguman di matanya. Ada begitu banyak jenius dan monster di Akademi Suci Abadi Fana, tetapi mereka tidak bisa menutupi cahayanya. Mujin berkata, jangan terlalu senang. Dikatakan bahwa Lang Qianhan adalah seorang jenius kontemporer yang diajarkan oleh Taisu. Kekuatannya jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Banzi mengangkat alisnya dengan ringan, aku tidak peduli, masuk hatiku, tuan itu unik. Mujin melihat ke samping ke pihak lain, dan kemudian bertanya, bagaimana dengan Tuan Xuan Guili? Tuan Xuan Guili. Dia ragu-ragu sejenak, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Alasan kedua wanita itu tinggal bersama Xiao Nunu untuk saling membantu adalah karena perintah Xuan Guili.
Jika sebelumnya, Banzi akan memilih Xuan Guili tanpa ragu-ragu. Tapi saat ini, dia ragu-ragu. Tidak bisakah kamu menjawabnya? Hibiscus bertanya. Aku. Banziyu mengepalkan tangannya. Melihat ekspresi malunya, Mujin langsung tersenyum dan berkata, ayo lanjutkan menonton pertandingannya. Banzi mengerutkan bibirnya dan bergumam dengan suara rendah, meskipun kita mematuhi perintah poster aslinya, menurutku pemiliknya tetap lebih baik. Platform pertarungan pamungkas, kekuatan spiritual yang melonjak melintasi langit. Setelah tabrakan sengit lainnya dengan kekuatan penuh, kedua sosok itu saling menjauh. Sepertinya kamu hanya berada di level ini. Jejak penghinaan muncul di sudut mulut Lang Qianhan, dan kemudian, gelombang energi yang kuat melonjak keluar dari badannya. Sudah waktunya bagimu untuk merasakan kekuatan badan Raja Hutan Belantara yang agung. Mendengar ini, semua penonton terkejut. Sejumlah besar penonton menunjukkan ekspresi antisipasi. Lang Qianhan akhirnya serius. Bang! Saat Lang Qianhan menyelesaikan kata-katanya, langit dipenuhi dengan guntur, dan auman naga yang mengejutkan bergema ribuan mil jauhnya. Tiba-tiba, paksaan besar menyelimuti langit, dan cakar naga besar merobek lapisannya guntur dan kilat, dan menuju ke arah melihat Xiao Nunu di bawah. Semua orang yang hadir tampak terkejut. Itu adalah teknik Kaisar Naga Azure kuno. Semua orang familiar dengan gerakan ini. Pada pertarungan pertama, Lang Qianhan menggunakan jurus ini untuk langsung membunuh Ni Yuaning, pemimpin teater Suzaku. Pada saat ini, teknik Kaisar Naga Azure muncul kembali, agak meremehkan orang lain. Bagaimanapun juga, Xiao Nunu bukanlah Yuaning. Teknik Kaisar Naga Azure kuno ini saja mungkin tidak akan mampu mengalahkan Xiao Nunu. Tapi pada saat ini, sensasi yang lebih dahsyat datang, dan di balik cakar naga yang membelah langit, ada 9 cakar naga besar lainnya yang sama-sama mengejutkan. Itu, bagaimana bisa? Mata melebar. Lang Qianhan mensibir dengan jijai dan berkata, aku lupa memberitahumu, badan Raja Hutan Belantara, milikku dapat memperkuat kekuatan keterampilan seni bela diri apapun. 10 kali lipat. Begitu kata-kata ini keluar, pikiran semua orang disambar petir. Perkuat 10 kali. Apa konsep ini? Apakah itu setara dengan 10 orang yang melakukan teknik Kaisar Naga Azure kuno pada saat yang bersamaan? Menentang surga. Guan Rengui di luar pengadilan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, badan kekaisaran ini terlalu menantang surga. Jiang Jinyu di sebelahnya mengerutkan kening, dan dia melihat pemandangan di lapangan ini dengan tatapan yang sangat tegas. Gambar cakar naga pembelah langit, yang meningkat 10 kali lipat jatuh satu demi satu, dan area di mana Xiao Nunu berada tertutup rapat. Area manapun berada dalam jangkauan serangan, cakar naga langit. Semua orang yang hadir tiba-tiba kehilangan akal. Lang Qianhan tidak meremehkan orang. Sebaliknya, dia berencana untuk segera mengakhiri Xiao Nunu. Kekuatan besar jatuh, Xiao Nunu mendongak dan melihat 10 cakar naga yang jatuh dari langit, tanpa rasa takut di wajahnya. Pada saat ini, mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya keemasan, dan badannya segera bersinar dengan kekuatan spiritual seperti kaca. Tiba-tiba, Xiao Nunu menginjak tanah dengan keras. Bang! Dengan ledukan besar, Xiao Nunu naik ke langit. Hati semua orang menegang. Apa yang ingin dilakukan pihak lain? Sebelum penonton di sekitarnya sempat bereaksi, Xiao Nunu menggambar jejak cahaya yang indah satu demi satu antara langit dan bumi. Dalam kilatan petir, Xiao Nunu mengubah posisinya 10 kali berturut-turut dan melancarkan 10 serangan berturut-turut. Bang! 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 10 pukulan keras menghantam 10 cakar naga yang membelah langit. Dalam sekejap, bintang-bintang meleduk di kehampaan, dan lingkaran energi yang indah menyapu seluruh tempat. Apakah ini? Semua orang terkejut. Ke segala arah, sepasang mata menatap sangat lebar. Selain Xiao Nunu, tidak ada yang bisa menolak teknik kuno Kaisar Naga Azure yang 10 kali lebih kuat dengan kekuatan fisik. 10 cakar naga surgawi yang terbelah meleduk menjadi miliaran pecahan. Xiao Nunu berdiri di langit, menatap Lang Qianhan di bawah. Apakah hanya 10 kali? Maaf, badan kekaisaranku dapat meningkatkan kekuatan 100 kali lipat. Bersambung.